Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Apisa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida Jakarta, program studi PGMI. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas praktikum IPAS di SD dengan dosen pengampu Ibu Lia Yulia MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum 2 tentang perubahan wujud zat. Pada dasarnya, benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh suatu zat tertentu. Peristiwa yang melalui proses penyerapan kalor antara lain mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan peristiwa yang melalui pelepasan kalor diantaranya membeku, mengembun, dan mengkristal. Pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Di antaranya, yang pertama, gelas dan air, jar kaca, piring kecil, tutup gelas, kapur barus, panggangan. Setelah itu kulkas, kita akan menggunakan freezernya saja. Dan kompor, kita akan menggunakan api lilinnya saja. Baik, saya akan memulai percobaan ini. Dimulai dari yang pertama, mencair. Pertama-tama, siapkan es batu. Masukkan ke dalam jar kaca, lalu panaskan di atas kompor. Tunggu beberapa saat sampai es batunya mencair. Cara yang kedua, biarkan es batu di ruangan terbuka dan tunggu beberapa saat, maka es batu pun akan mencair. Dari kedua percobaan ini, baik es batu yang ditaruh di dalam piring kecil maupun es batu yang dipanaskan di atas kompor sama-sama mencair. Peristiwa ini terjadi karena adanya perpindahan energi panas yang diserap oleh zat tersebut. Kedua, membeku. Pertama-tama, tuang air di dalam gelas ke dalam cetakan es batu. Setelah itu, simpan di dalam kulkas, taruh di bagian freezer. Di proses ini, freezer akan mengeluarkan kalor dari air. Lalu, tunggu beberapa jam dan hasilnya, air dapat berubah menjadi es batu. Ketiga, menguap. Pertama-tama, masukkan air ke dalam jar kaca. Setelah itu, nyalakan api lilin dan taruh jar kaca di atas panggangan. Pada proses ini, air dipanaskan hingga mencapai titik didihnya. Tekanan uap air sama dengan tekanan atmosfer yang diberikan pada air. Air yang paling dekat dengan sumber panas menjadi hangat dan naik. Kalor yang diberikan akan digunakan untuk mengubah wujud air cair menjadi gas. Jadi, perubahan wujud air dari cair menjadi gas akan terjadi ketika dipanaskan hingga mencapai titik didihnya. Keempat, mengembun. Pertama-tama, siapkan es batu. Masukkan es batu ke dalam jar kaca. Tunggu beberapa saat. Dan uap air yang mendingin pergerakannya melambat dan perlahan bergabung bersama sehingga membentuk tetesan air atau embun di permukaan gelas yang dingin. Artinya, es batu yang dingin membuat uap air mengembun pada permukaan gelas. Kelima, menyublim. Pertama-tama, masukkan kapur barus ke dalam jar kaca. Setelah itu, panaskan di atas kompor. Tunggu beberapa saat. Dan kapur barus yang tadinya padat akan menjadi gas tanpa melalui proses pencairan. Kita bisa melihatnya di dalam jar kaca ada seperti uap. Nah, uap itu menempel di dinding-dinding jar kaca dan membentuk seperti kerak. Dan kita juga bisa melihat di tutupnya ada yang menempel seperti kristal. Dan yang keenam, mengkristal. Pertama-tama, buka kulkas dan amati bagian freezer. Di bagian freezer ini terbentuk seperti kristal. Kristal di freezer merupakan hasil dari perubahan wujud benda gas menjadi padat. Proses ini terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas dari benda tersebut. Dari beberapa hasil percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan wujud adalah suatu proses pada benda atau zat yang menyebabkan terjadinya perubahan dari bentuk semula.
Setidaknya terdapat 6 perubahan wujud benda karena pengaruh suhu. Mencair, yaitu proses perubahan wujud benda padat menjadi cair. Kebalikannya, membeku, yaitu proses perubahan wujud benda cair menjadi padat. Menguap, yaitu proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Kebalikannya, mengembun, yaitu proses perubahan wujud benda gas menjadi cair. Menyublim, yaitu proses perubahan wujud benda padat menjadi gas. Kebalikannya, mengkristal, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat. Dengan demikian, semoga demonstrasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.